masih di Wawancara Luar Biasa dan sekarang kita udah bergabung bersama Pak Bertolt yang penampilannya menyerupai Captain Haddock. Dan juga Pak Fajar, kolektor dari Tintin. Wow. Mereka berdua ini para penyuka Tintin dan semua karakter yang ada dalam Tintin. Nanti kita akan ngobrol seru-seruan sama mereka, tapi kita lihat dulu aktivitas mereka. Ini dia. Hayo, siapa yang suka berpetualang, memecahkan masalah dan bertemu sahabat baru? Yap, sama kayak film Tintin kan? Itu loh karakter tentang petualangan Tintin dan Snowy yang populer di Indonesia sejak tahun 90-an. Hehehe, ternyata Tintin juga banyak loh penggemarnya. Di antaranya adalah Bertolt dan Fajar yang tergabung dalam komunitas Tintin Indonesia. Saking sukanya, Bertolt berpenampilan seperti Kapten Haddock. Itu loh teman yang hampir selalu ada di cerita Tintin. Karena penampilannya itu juga, Bertolt warawiri di berbagai media. Sementara Fajar punya banyak koleksinya nih, mulai dari action figure Tintin dan tokoh-tokoh lainnya, paket berbagai serial Tintin, juga komik berbagai edisi. Nah, sebelum kita ngobrol seru sama Bapak ini, gimana kalau kita lihat penampilan acting dari Pak Bertolt sebagai Kapten Haddock? Siap? Silakan Pak. Kamera, rolling, action. Sejuta topan badai, kepiting rebus, babon bulukan, biang padu. Hei, di mana Tintin? Tintin, di mana kamu? Oh, di situ. Oke, saya ke sana ya. Wah, menghayati sekali ya Pak ya. Itu kayak udah kalimat yang udah nempel banget sama kehidupan Pak Bertolt ya. Wah keren. Nah tapi saya juga mau ngajak karena sahabat di rumah ini dua bapak-bapak ini Pak Fajar dan juga Pak Bertolt udah sempat membawa sebagian koleksi. Tapi sebelum masuk ke koleksi, bisa dijelasin nggak jenis-jenis kolektor itu ada apa aja sih kalau di Tintin, di komunitas Tintin? Mungkin Pak Fajar. Jadi kita lihat orang-orang yang ada di sana itu ada yang seneng ngumpulin komik. Oke. Ada juga yang ngumpulin figurin Tintin. Iya, figurin Tintin. Nah, kalau Pak Fajar sendiri apa nih termasuk? Saya sama Pak Bertolt. Semua, gitu ya? Kalau Pak Bertolt apa? Kalau saya, kalau bukunya itu 714, penerbangan 714, kenapa? Karena di penerbangan 714 itu Tintin ke Indonesia. Oh. Tintin datang ke Indonesia, dia mendarat di Bandara Kemayoran. Iya. Dan ada ini ya Pak? Ada, ya. Itu towernya tower ATC. dari ATC, Air Traffic Control Tower di Bandara Kemayoran. Sekarang masih ada loh. Masih Kalau ada. Bapak, Ibu, anak-anak ke sana, sekarang masih ada. Masih Betul. bisa dilihat. Nah, itu kalau dari Bapak ya, penerbangan 714. Kalau Pak Fajar apa nih? Jenis Saya termasuk kolektor ya tentang Tintin yang ke bulan. Oh, Tintin yang ke bulan. Kenapa? Karena Tintin waktu itu kita belum bicara ada Neil Armstrong pergi ke bulan, Betul, tapi betul. Tintin udah sampai ke bulan duluan. Oh, Jadi pada makanya saat itu tahun segitu udah mikirin sampai ke bulan. Dan Oke, makanya wow. luar Pantesan biasa. banyak banget ya koleksi-koleksi figurin Tintin yang ke bulan ya Pak ya? Iya. Iya. Nah penasaran nih Bapak kalau lihat dari sini, nanti Bapak tunjuk aja ya Pak Fajar. Nah dari koleksi-koleksi yang ada, yang mana yang susah dicari Pak? Sebenarnya semua itu Susah dicari. Tapi roket Terus? yang itu agak susah karena itu Yang ini ya? edisi awal tahun 2000-an. Yang ini? Jadi udah 20 tahun yang Oke. lalu saya koleksi. Wow. Itu juga termasuk awal-awal saya mulai koleksi figurin Tintin dari roket itu. Kemudian Dari roket berkembang jadi yang lain-lain. Wow, kenapa sih penasaran sih dari bapak-bapak Pak Bertolt, Pak Fajar, kenapa suka dengan Tintin? Mungkin Berto dulu. Oke. cerita. Kapten Haddock dulu lah. Saya itu senang Tintin, kita bisa mengenal negara-negara. Karena Tintin itu pergi ke hampir seluruh negara di dunia, Betul. termasuk ke Indonesia. Kita bisa belajar mengenai kebudayaan Iya. dari negara-negara itu. Kita bisa belajar mengenai seni dari negara-negara itu. Oh banyak ya? Banyak. Dan bahkan kalau bagi saya pribadi, kenapa saya senang Tintin dan terutama senang Kapten Haddock, karena itu mengajarkan bagaimana kita seharusnya bersahabat, kita bersaudara. Kapten Haddock itu kelihatannya galak,
tukang marah-marah, tapi sebenarnya dia itu setia kawan. Di cerita, salah satu cerita yaitu Tintin di Tibet, waktu itu Tintin sudah hampir jatuh. Tapi Kapten Haddock bilang, biar saya yang jatuh, lepaskan saja tali saya. Jadi biar saya saja yang jatuh. Dia ngorbanin diri Dia demi mengorbankan teman diri gitu ya. demi teman. Nah, kenapa kalau dari semua bacanya dari Tintin, dari kecil segala macam, kenapa milih karakternya Kapten Haddock, Pak? Yang justru di Nah, bayar. banyak orang bertanya kenapa saya pilih Kapten Haddock. Karena Iya. bagi saya Kapten Haddock itu manusiawi. Kenapa manusiawi? Karena kelihatannya dia galak, garang, seperti orang biasa kita lah. Kita kan juga sehari-hari bukan hanya kelihatan baik-baik, kadang-kadang kita suka marah. Tapi Grumpy sebenarnya kita, gitu ya? Iya, tapi kita sebenarnya baik hati gitu. Kita selalu bersahabat dengan teman, kita selalu membela teman. Nah, kita bersahabat. Jadi itulah kenapa saya senang dengan Kapten Haddock. Dan satu lagi kenapa saya senang dengan Kapten Haddock, karena dia lebih bebas, dia bisa lebih mengucapkan kata-kata yang dia mau, tapi tetap dengan beradab, tetap dengan setia kepada kawan, setia kepada orang lain, dan siap membantu siapa saja. Oh wow, jadi kalau ada sahabat di rumah, ntar nggak sengaja ketemu gitu ya Pak Berto, nggak apa-apa. Ini cuman karakter Haddock-nya aja ya. Sebenarnya dalam hati, baik hati Baik gitu ya. hati, ya. Nah kalau Pak Fajar, kenapa suka Tintin? Satu, pada zamannya kita kan nggak ada pilihan, bacanya komik kan. Betul, ya. betul. Tapi kenapa milih dari sekian banyak komik, kenapa pilih Tintin? Karena di situ, satu, Tintin itu pengen tahu kemana aja. Karena basicnya dia adalah jurnalis. Betul. Nah, dari itu dia keingintahuannya tinggi. Satu, kedua, dia sangat beruntung. Di situasi yang apapun, dia akan selamat gitu. Bener ya. Jadi- Kita nggak pernah lihat Tintin terluka ya, iya benar juga ya. Walaupun ditangkap, Iya. mau ditaruh di rel kereta, tapi dia tetap selamat. Dan satu tadi persahabatan antara Tintin, Kapten Haddock, Snowy, dan teman-teman yang lain, itu sangat menarik gitu ya. Kayak guyup gitu ya Pak, kayak kompak gitu Dan ya. Betul. ceritanya selalu mendebarkan pada kita pada saat itu kan baru umur 5-10 tahun gitu. Dan kita ngelihat Tintin itu orang yang penuh adventurer. Iya, iya. Dan keliling dunia, dia tahu ada sains yang udah modern gitu ya. Iya, iya. Kita dulu pikiran kan nggak ngebayangin Iya, ada betul. kapal- Roket dan lain sebagainya. Iya, kapal selam yang Iya. dibuat oleh kalkulus gitu yang bisa Iya. menyelam segala macam untuk mencari harta karun. Jadi gitu. membawa kita imajinasinya jadi luas gitu ya Pak ya. Luar biasa. Emang penggemar Tintin sejati ya mereka berdua ini. Nah, gimana kalau pagi ini saya ingin ajak nih sahabat di rumah kita challenge mereka ya. Kan katanya penggemar Tintin sejati pasti udah kalau baca komiknya udah tahu tuh, betul ya bapak-bapak ya? Ya, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Takut gitu. Pasti udah tahu setiap lembar demi lembar udah baca berapa kali tuh Pak? Kalau satu Waduh. edisi udah puluhan atau ratusan kali gitu ya? Iya. Pasti udah tahu kejadian scene demi scene dari Tintin ya. Kita ngambil contohnya dari petualangan di bulan, gimana? Setuju ya? Setuju. Pak Berto dan Pak Fajar ya, saya ambil dulu nih majalahnya, lalu saya akan buka sembarangan aja ya Pak ya. Nanti tugas Bapak adalah menjawab pertanyaan dari saya. Karena saya kan nggak halamannya bisa mana aja, adegannya apa aja. Berarti Bapak harus benar-benar sudah hafal di luar kepala. Oke, sudah siap? Siap. Waduh, Mudah-mudahan santai. Mudah-mudahan siap. Kita mulai dari petualangan di bulan ya. Ini Kapten Haddock datang menghampiri Tintin. Ya, dalam ini. Pertanyaannya, kemanakah Kapten Haddock pergi? Oh, Kalau pergi kan mau pergi ke bulan. Hah? Mau pergi ke ya, bulan. Betul. tapi dia tersesat di Pilihannya ya. Nah, A. Tersesat dalam orbit. Iya. B. Masuk ke dalam pesawat. C. Bertemu profesor. No, tersesat di dalam orbit. Apa betul ya? Kita lihat. Betul! Sejuta topan badai. Duh. Ini dia nih ya. Mantap. Nih, tersesat dalam orbit. Luar biasa ya. Sintomisi tahu. Saya kalau baca suka waktu. Oke ya, udah ya. Jawabannya benar. Oke. Sudah siap berikutnya? Siap. Pak Fajar, Pak Berto ya? Udah oke. Kita lihat yang berikutnya. Oke. Ini saat Profesor dan Tintin berjalan di luar angkasa. Benda apa yang hampir menimpa Profesor?
banyak. Waduh. Ayo. Apa tuh? A. Botol minuman. B. Box kayu. C. UFO. UFO. Box? Box kayu kan? Ya, box kayu. Box kayu, bener nggak? Betul! Luar biasa nih. Ah, itu dia, box kayu. Box kayu. Wah. Box kayu. Oke, wow. Hebat banget sih. Salut ya sahabat di rumah ya. Aduh. Oke, kita masuk. Udah siap ya berikutnya ya. Kita lihat ke halaman berikutnya. Oke, saya milih yang ini aja lah. Oke, ini kayaknya pertanyaannya udah siap ya, Bapak-Bapak ya. Saat Tintin menemukan Milo, apa yang terjadi dengannya? Pilihannya A. Milo sehat tapi radio rusak. B. Milo sakit. C. Milo dehidrasi. Milo sehat dan Radionya itu rusak kalau nggak salah. rusak, ya. Milo sehat tapi radionya rusak. Ya. Betul! Bapak-bapak ini ya. Iya, wow. Kok bisa tahu ya Pak, rahasianya apa ya? Karena dibacanya ulang-ulang. Dibacanya berulang-ulang. Dan ditonton filmnya juga bolak-balik. Berulang-ulang. ya. Jadi adegan demi adegan kalau mau saya tanyain apa aja, pasti Pak Berto sama Pak Fajar tahu ya? Mudah-mudahan. Wow, hebat-hebat. Terima kasih sudah berbagi. Terima Terima kasih kasih. Pak Berto. Dan sahabat di rumah, tidak terasa 1 jam kita sudah bersama. Luar biasa sekali episode para penggemar karakter film. Semoga apa yang ditampilkan bisa menginspirasi Anda semua. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang lebih luar biasa lagi. Selamat pagi untuk kita semua dan sehat selalu.